Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revilina Fragita. Kalian cukup panggil saya Bu Revi. Saya akan mengajar kalian semua pelajaran kimia 1 tahun ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi yang pertama yaitu tentang materi dan perubahannya. Untuk kelas 10 semester ke-1. Standar kompetensinya dengan memahaminya adalah kalian bisa memahami konsep materi dan perubahannya. Kompetensi dasar yang akan diteliti adalah mengelompokkan sifat materi, mengelompokkan perubahan materi, mengklasifikasikan materi. Tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat mengenal sifat berbagai jenis materi dan wujudnya. Siswa dapat memahami perubahan materi dengan cara mengamati. Yang ketiga, siswa dapat menerapkan hukum-hukum gas pada beberapa contoh kasus. Materi adalah segala sesuatu yang menapati ruang dan mempunyai massa. Contoh, buku yang kamu pegang. Buku yang kamu pegang adalah sesuatu yang menapati ruang dan mempunyai massa. Paham ya? Wujud materi itu ada 3, yaitu ada padat, cair, dan gas. Nah, bedanya apa sih antara padat, cair, dan gas? Nah, bisa dilihat di sini, ini adalah namanya adalah wujud gas. Yang ini adalah wujud cair. Yang ini adalah wujud padat. Kenapa? Gas itu adalah mudah dimampatkan. Karena untuk molekulnya di sini gas adalah bergerak bebas dan jarak antar molekulnya adalah renggang. Sedangkan yang kedua, ini B, itu adalah zat cair karena molekulnya bergerak bebas, adalah sulit dimampatkan. Sedangkan yang ini itu adalah yang gas padat. Di sini adalah karena padat, berarti di sini adalah molekulnya sangat erat, maka adalah tidak dapat dimampatkan. Itu adalah membedakan antara gas, cair, dan padat. Perubahan materi terdiri dari 2, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika adalah perubahan hanya meliputi bentuk materi, misalkan perubahan wujud, perubahan bentuk karena adanya pelarutan dan pengeringan. Contoh, air menjadi es. Di sini yang membedakan ada, bedanya apa sih perubahan wujud sama perubahan bentuk? Kalau perubahan wujud itu adalah padat menjadi cair, cair menjadi padat, gas menjadi air, menjadi cair, ataupun sebaliknya, itu perubahan wujud. Tetapi kalau perubahan bentuk, misalkan kayu diubah menjadi kursi, itu namanya perubahan bentuk. Tetapi zat kayunya di situ masih ada, maka itu disebut sebagai perubahan fisika. Perubahan kimia adalah materi yang permanen, perubahan dengan materi yang permanen dan menghasilkan zat baru. Contoh, penguraian gula. Atau lebih spesifiknya ketika kalian melihat, berarti adalah ketika kertas dibakar. Ketika kertas dibakar sudah hitam, apa bisa menjadi zat yang putih lagi? Tidak kan? Di situ karena sifatnya menghasilkan zat baru dan permanen. Ciri-ciri perubahan kimia, yang pertama terjadi perubahan warna. Contohnya ketika kamu di sini adalah makan apel. Ketika apelnya sudah kamu kupas, kamu diamkan di situ, dia akan terjadi menjadi warnanya coklat. Di situ berarti terjadi perubahan kimia. Terjadi perubahan warna, contohnya adalah apel. Ketika apel sudah terbuka di udara, maka berwarna coklat, berarti menunjukkan adanya reaksi kimia antara daging buah apel dengan udara. Yang kedua, pembentukan gas. Pembentukan gas ini adalah ketika terjadi pembakaran. Misalkan adalah kayu dibakar, bahan bakar dibakar, berarti di situ menghasilkan gas karbon dioksida. Semua pembakaran, reaksi pembakaran pasti menghasilkan gas karbon dioksida. Yang ketiga yaitu pembentukan endapan.
pembentukan endapan itu contohnya ketika besi berkarat. Ketika kamu lihat besi aslinya itu adalah warnanya celing seperti itu ya. Tetapi kemudian ketika dia sudah bereaksi dengan oksigen, bereaksi dengan H2O atau air, maka terjadi perkaratan. Lah, karat itu kan ada endapannya. Di situ adalah ciri perubahan kimia, salah satunya pembentukan endapan. Yang keempat, perubahan suhu. Perubahan suhu itu adalah contohnya ketika kamu adalah mencuci. Ketika kamu mencuci, di situ kamu rendam dengan deterjen, kamu rasakan. Bedakan antara air yang sebelum dikasih deterjen dengan air yang sudah dikasih deterjen. Di situ akan terjadi perubahan. Ternyata air yang sudah dikasih deterjen terjadi perubahan suhu, yaitu di situ lebih panas. Nah, klasifikasi materi ada zat tunggal dan campuran. Nah, zat tunggal pun ada dua, yaitu unsur dan senyawa. Unsur adalah terdiri dari satu atom, contoh oksigen. Oksigen kalau secara kimia itu ada lambangnya dengan huruf O. Dengan huruf O. Sedangkan kalau nitrogen itu adalah dilambangkan dengan huruf N. Senyawa terdiri dari satu atom. Tetapi atom ini adalah terdiri dari beberapa lebih dari satu atom. Contohnya karbon dioksida. Contohnya di sini adalah CO2. Berarti di sini dia terdiri dari atom C, dan atom O. Berarti ini namanya senyawa. Senyawa itu bisa dipisahkan hanya dengan proses kimia. Kemudian H2O. H2O atau air itu adalah H2O, terdiri dari atom H dan atom O. Ini kalau kamu bentuknya lihat air, ya bentuknya air. Tetapi sebetulnya air itu terdiri dari atom hidrogen atau unsur hidrogen dan unsur oksigen menjadi satu. Kemudian campuran ada campuran homogen dan campuran heterogen. Kalau campuran homogen, komposisi dan sifat komponen dalam campuran adalah serba sama atau seragam. Sama ketika ada air dengan kamu masukkan gula, kemudian kamu aduk hingga larut. Di situ kamu merasakan, oh ternyata air itu adalah sudah manis. Tetapi kamu tidak bisa membedakan mana air, mana gula, karena air dengan gula sudah terlarut sempurna. Itu namanya campuran homogen. Tetapi kalau untuk campuran heterogen, di situ adalah komposisi dan sifat komponen di dalam campuran bervariasi. Contoh pasir dan air. Ketika kamu campurkan pasir dan air, walaupun sudah kamu udek atau sudah kamu aduk, di situ masih ada air sama pasirnya, kamu bisa membedakan. Itu namanya campuran heterogen. Untuk materi kimia sampai di sini untuk hari ini. Kemudian silakan kamu kerjakan post-testnya. Untuk materi yang sudah saya terangkan, video yang sudah share berarti adalah materi yang harus kamu catat. Apa tambahan yang sudah saya omongkan ke kamu semua, silakan kamu catat sendiri. Semoga kamu ada lebih baik, menjadi selamat belajar, jadilah anak yang disiplin. Terima kasih.